Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, aku masuk ke latihan soal ya. Ini harusnya belum. Oh ya, belum ke share. Oke, kita masuk ke sini dulu. Tentang premi. Ini yang EPP, Equivalence Premium Principal. Oke, bentar. Diketahui kayak gitu, I sama dengan 0,04, A double dot X sama dengan 10,8. Terus, apa ini? Per policy expense are matched by a level policy fee to be paid in each year. Oh, berarti ini muncul tiap renewal ya. Ini renewal lah ya. Oh, ini nggak ada inisialnya ternyata. Terus expense-nya kayak gini. Dibayarkan di tiap awal tahun. Kalau belum meninggal. Nah, ini kontraknya adalah fully discrete whole life insurance of 100.000 on X. Calculate the gross premium using the equivalence principle. Kita bisa tulis ya, step awal adalah tulis EPV benefit. Sama dengan apa ini? Whole life insurance of 100.000 on X. Berarti ya 100.000 AX. Terus lanjut EPV expense. Nah, ini masih ribet ya, kita tanda tanyain dulu. Apa ya? Expense bisa kita pandang tiap tiap tahun itu muncul ada ini ya 0,04 dari premium P plus 0,5. Nah, ini dia yang aku tadi bilang tadi. Dia bergantung sama S. Jadi ini dia bilangnya per 1.000 expense. Per 1.000 expense. Bukan per 1.000 expense, tapi per 1.000 expense. Jadi kalau misal dia asuransinya 100.000, berarti dikali 100 gitu ya. 0,5 kali 100 adalah piro? 50. Terus yang per policy expense ini nggak bergantung apa-apa, tapi muncul tiap ini adalah 25. Ekstra di awal itu ada, ini karena tadi udah 4% berarti sisa 47% ya. 46. 0,46 P plus berapa ini? Berarti 200, 150 ya. Tambah 125. Nah, EPV expense bisa kita tuliskan. Yang ini yang muncul tiap tahun 0,04 P plus 50 plus 25. Karena muncul tiap tahun berarti anuitas ya. Anuitas apa? Anuitas apa? X. Dia fully discrete whole life ya. Terus ditambah yang ekstra di awal 0,46 P. Kok di awal sih? Oh jadi yang bener 0,46 P plus 150 plus 125. Oh, salah ternyata aku tadi.
Nah, EPV expense udah, kita tinggal satu lagi, EPV premi. Sama dengan premi dikali anuitas. Yes, udah. Jadi kita bisa tulis EPV premi sama dengan EPV benefit plus expense. Kayak gini lah, sorry. Jadi PAX sama dengan EPV benefitnya adalah 100.000 AX. Terus EPV expense-nya. Ini ya tadi udah. Nah, ini bisa kita jabarkan aja langsung 0,04 PA double dot X plus ini 52 itu 75 ya, 75 AAX plus 0,46 P plus 275. Nah, yang mengandung P kita pindah ke kiri, berarti di sini kurang apa? Kurangi 0,04 AX. 0,04. Terus sama satu lagi ini ada ini, yaitu 0,46. Nah, yang enggak mengandung ya udah di kanan. Sama dengan apa ini? 100.000 AX. Mana sisanya mana? Plus 75 A double dot X plus 275. Nah, udah kita berarti P sama dengan 100.000 AX plus 75 A double dot X plus 275 dibagi yang ini. Ah, oh, ini ya. Ini kan 1 AX dikurangi 0,04 AX itu berarti 0,96 ya. 0,96 AX minus 0,46. Nah, ada satu masalah di sini. Kita belum tahu AX, A besar X ini ya. Kita bisa cari AX sama dengan 1 minus D A kecil double dot X. Sama dengan 1 minus I-nya tadi berapa? 0,04 berarti 0,04 per 1,04 gitu ya. Kali ini X-nya adalah 10,8. Mana X-nya? 0,584615. 0,4 salah. 5846153846. Ya, tinggal masukin. Jadi yang sini sama dengan C. Karena tadi salah hitung, jadi angkanya nggak jadi. Ya, ini hasilnya adalah 6.009. Kebanyakan nolnya. 6.009,945
343. Oke, beres. Kalau dia mau tanya, silakan ya. Oke, kalau nggak ada, aku lanjutkan soal selanjutnya. Ini masih soal, ini tadi soal UAS ya, soal UAS 2 tahun lalu, ini soal UAS tahun lalu. Yang ini tentang ada PPP, persentil premium principal, yang P barnya ini, P start. Oke, mortality follow the illustrative life table. Nah, masalahnya nggak ada. Ada ding. Yaudah ini aku share screen full aja ya. Gimana caranya? Nah, ya ini dah. Ini live table-nya ada di sini, di belakang-belakang. Oke, mulai ya. Kita pertama cari, belum ding baca dulu. For a fully discrete whole life insurance of 1 to 35, you are given kayak gitu. Ini berarti fully discrete whole life insurance. Berarti notasinya gampang lah ya. Terus kita pertama cari P nih. P sama dengan, kalau misal kita notasin kayak tadi, berarti PX ya. Bentar, aku sambil memastikan. Ya, P sama dengan PX sama dengan apa? A besar X over A kecil X. Tapi kita punya yang lebih spesial. A, apa itu? Seper A double dot X kurangi D. Ya udah ya, 35 ini ya ganti. Nah, A double dot 35 bisa kita dapatkan di sini. Ini ada A double dot nih ya. Yang 35 itu adalah yang di sini, 15,3926. Sama dengan seper 15,3926. D adalah I per seper I. Berarti 0,06 per 1,06. Di sini hasilnya adalah 0,008365. Nah, udah tuh untuk nyari net premium fully discrete sesederhana itu. Terus yang menjadi masalah ada yang kedua. Bukan masalah sih, tantangan. Paystar represent the smallest annual benefit premium to ensure that the probability of a positive loss at issue is less than 0,5. Berarti alfa sama dengan 0,5 gitu ya. Terus apa? Paystar itu, oh enggak. Nah, alfa sama dengan 0,5 sebenarnya aku belum jelasin tadi. Step pertama untuk mencari ini adalah mencari kuantilnya, mencari T T alfanya sama dengan berapa gitu. Nah, masalahnya ini kan nggak ada di tabel ya. Kita hanya punya, kalau yang di tabel tadi,
Nah, ini 1000 GX, AX, ini LX dan kawan-kawannya. Nah, gimana caranya? Kita tebak-tebak sih sebenarnya. Kita mulai dari FXT ya, kan kita mau nyari FXT. TQX ya. TQX sama dengan, kita kan mau nyari TQX yang sama dengan 0,5 kan. Satu minus TPX sama dengan 0,5. Nah, karena 0,5 berarti ya si TPX-nya juga sama dengan 0,5. Dimana yang tadi di live table itu ada L, L ya. L, X-nya, X-nya itu ya 35 aja kita ganti. Nah, untuk cari TP35 adalah L35 plus T dibagi L35 kan. Sama dengan 0,5. Nah, inilah yang kita cari. L35 plus T itu kan nggak ada ya. Nggak ada lah. Adanya ini. Kita yang bisa kita tentukan adalah yang penyebutnya dulu. L35 adalah 9420657. L L35 plus T per, dulu Pak, 9420 657 sama dengan 0,5. Nah, udah kita cari ini yang mendekati 0,5. Dicoba L, ya sebenarnya kalian cari secara intuisi aja lah ya. Di sini adalah 35 plus 42. Belum. Kita dilihat L78. 35 plus 43 kan 78 ya. Sebenarnya stepnya bukan gitu sih. Kita cari dulu di sini yang menyebabkan pecahan ini menjadi 0,5. Ini kan 9 juta ya. Berarti sekitar harusnya 4.500.000-an ya. Berarti sekitar di sini 78 atau 77. Betul kan? Nah, kita coba yang 78 dulu nih, 4530. Berarti 78 kan ini. Berapa tadi? 4530 360. 4530 360 per 9.420.657. Nah, ini hasilnya adalah 0,48089636. Nah, ini belum mencapai 0,5. Kita coba satu lagi, satu step lagi. Kita coba L35 plus 42. Jadi kita cari L77. L77 adalah 4828.182. 4828.182 per 9420.657 itu sama dengan 0,5125101147. Nah, berarti kuantilnya median ya kalau ini 0,5 ya. Kuantil ke setengahnya adalah maka diambil ini gabung ya. Sorry. T sama dengan 43. Floor function ya. Karena kita discrete. Nah, udah. Ini kita udah mencari kuantil. Terus step selanjutnya adalah mencari
anu premium PPP mencari premiumnya dicari P-star. Kita pura-pura ngitung aja, sebenarnya kita udah tahu rumusnya kan tadi P-star. Kita definisikan L0 sama dengan S, mungkin ini ya, S-nya aku ini. S P pangkat P pangkat KX plus satu, random variabelnya kan kayak gini. Plus satu minus premiumnya adalah premium kali satu minus V pangkat KX plus satu per D, ya, sama dengan S plus P per D kali V pangkat KX plus satu minus P per D. Nah, jadi peluang L0 lebih dari nol sama dengan peluang S plus P per D V pangkat KX plus satu minus P per D lebih dari nol. Nah, ini kalian boleh tambahkan step apa, ngarang sedikit, terus dapatkan peluang KX kurang dari minus seper D len P per S D plus P minus satu. Mantap. Sama dengan 0,5 nih. Ya udah, berarti KX, salah. Jadi minus seper D len P S D plus P minus satu itu sama dengan T. Iya nggak sih? T alfa gitu. Nah, jadi minus seper D len, tadi berapa sih? 42 ya? 43 ya? Seper D len P S D plus P minus satu, sama dengan P-nya tadi kita ambil berapa? 43, 44 berarti. Kok aku 43 ya di sini nulisnya? Eh, sorry, ini 42 tuh ya, yang paling kecil tuh ya, sorry. 43 berarti di sini, 43. Nah, maka P sama dengan, ya kalian boleh tambahkan step selanjutnya. Oh, ini P star sebenarnya ya. P star, P star, P star, P star, P star. P starnya itu bakal jadi S D P pangkat minus, ya, satu plus I lah, satu plus I pangkat pangkat minus, bukan minus dong, T plus satu minus satu, ya, sama dengan S dibagi S double dot angle T plus satu. Udah nggak ada T plus satu ding nih, 43 ya. S per 43. Nah, inilah, udahlah. Udah ya, ya pingnya. Nah, kebetulan S-nya tadi satu. Insurance satu.
sama dengan 1/, kan berarti 1, eh, tadi I-nya berapa? 0,006 ya. 1,06 pangkat 43 minus 1/D. D-nya berarti 0,06/1,06. Ya, sama dengan 0,005, 031, 24, 321. Nah, kita langsung kesimpulan di sini. Jadi, P dibagi P star adalah tadi ya 0,08 titik-titik per 0,005. Ini bukan 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 notasi matematika ya. Titik-titik itu ya seterusnya itu. Sama dengan 1,663115813. Nah, gitu. Gila. Kalau ada yang mau tanya silakan ya. Bentar aku sambil izin istirahat dulu bentar, minum. Oke, udah sih latihan preminya. Mungkin aku di sini bakal bahas beberapa, tapi kayaknya nggak kutulis sih. Tapi aku udah nulis. Nanti kalau eh, perlu tak upload juga. Terkait kuis kemarin. Kuis kemarin tuh soalnya mencar-mencar sebenarnya. Oke, ini kita insert gimana cara insert. Oh, ini belum share screen, ding. Nah, ini ya ada beberapa. Nah, ini sebenarnya soalnya ada di ASM, guys. Wah, ini unpredictable. Kadang ngambil di soal Aktex, kadang ngambil di soal ASM. Kita kasih intuisi cepat aja lah ya. Dari yang mana dulu nih? Kebalik deh, ini kayaknya 17 dulu. Bab 17.
Tapi sebenarnya soal pilihan ganda itu malah harusnya lebih gampang, guys. Tapi karena mungkin suruh ngasih cara dan itu ya, jadi agak lama. Nah, ini R adalah, belum baca dulu. Untuk 30 year deferred annual life annuity due of 1 on 35, you are given R adalah net single premium jika apa nih? Preminya itu di refund di akhir tahun kematian. Kalau dia mati di deferrednya ini. Jadi kalau ya udah. Jadi kayak gini. Kok jelek? Jadi 0,30, iya. Nah, kalau itu kan dia deferred annual, berarti sebenarnya dia sampai tak hingga ya. Nah, kalau misal mati di sini, dia dibalikin preminya. Nah, kita tulis ya R sama dengan EPV future benefitnya. Jadi ada yang karena dia mati di sini, kalau misal mati di sini kan dia dibayarnya R ya. Berarti R term 35 30. Kenapa term? Karena kalau misal mati di sini dapat R, kalau misal nggak mati nggak dapat apa-apa ya. Berarti itu hitungannya term gitu ya. Terus ditambah 30, yang ini kan biasa ya. 30 divided A kecil 35. Nah, ini yang kanan masih ada R, berarti R sama dengan 30 divided A 35 dibagi R, dibagi A 35 30 term. Terus sekarang yang N. N itu biasa ya, dia single premium, nggak ada refund-refundan, berarti 30 A 35. Udah sih kayak gini aja, berarti R minus N berarti eh, ini malas sekali. Minus 30 A 35. Yaudah, ini tinggal samain penyebut, itu hasilnya adalah 30 A 35 kali 1 minus A. Oh enggak. Ini 1 minus, sorry ya. Pantesan kok agak ini. Per apa? 1 minus A 35 30. Nah, kita lihat di pilihan nih. Nggak ada ya. Jangan bilang ada. Nggak ada. Ini yang nomor satu itu nggak ada karena dia nggak ada satunya ya di atas sini. Jadi bukan itu jawabannya. Itu bukan typo ya harusnya. Nah, maka dari itu kita perlu mengubah-ubah ini. Nah, ubah-ubahnya itu kita bisa definisikan lah dari apa ya? 30 A 35 itu sama dengan A 35 dikurangi A 35 30. Gitu kan? Nah, yang A 35 itu adalah satu. Ini maksudnya dijadiin A besar semua ya. Dijadiin A besar semua berarti 1 minus A 35 per D dikurangi 1 minus A 35 30 per D. Nah, ini A 35 30 minus A 35 per D. Nah, tinggal ini masukin sini, nanti ketemu jawabannya adalah yang
B. Oh, yang ini C, sorry. Nah, terus yang next adalah yang kayak gini. Mortality uniformly distributed with ini adalah ini. Nah, kita tahu bukan kita tahu sih. Uniform itu kan berarti fxt-nya itu sama dengan seper omega minus x ya. Jadi seper 100 minus 40 ya. Ini x-nya adalah 40. Berarti seper 60. Terus dicari A 40 10 itu berarti kan ini kan term ya. Berarti integral 0 sampai 10 anunya adalah E pangkat minus delta T terus kali TPX mu X plus T dt gitu ya. Nah ini kan fxt ya. Ini adalah fxt sama dengan 1/60 0,10 E pangkat minus delta T dt. Nah ini adalah anuitas biasa ya kan. Anuitas Matvin kan angle 10. Nah jadi jawabannya yang D. Terus yang ini ada dua soal. Oh, yang ini yang 18.6 tuh agak menjebak, guys. Kalau misalnya yang 18.6 itu cara yang salah ya. Dan aku juga pertama aku lihat dan ngerjainnya salah juga sih. Itu adalah kayak gini. A bar X sama dengan integral 0 sampai tak hingga E pangkat minus delta T TPX mu X plus T dt. Terus kalau misal A bar X sama dengan 0 sampai tak hingga E pangkat minus delta T TPX dt. Nah, begitu juga yang bawah, itu tapi dia ada tambahan apa yang beda ini mu-nya ya. Eh, iya. Jadi mu-nya jadi oh yang ini ding, sorry. Di sini mu-nya adalah jadi mu X plus T plus C. Eh, astaga, aku salah lihat soal. Yang atas ding. Oh, ini K plus delta. Harusnya tetap. Berarti di sini adalah E pangkat K plus delta TPX mu X plus T dt. Terus yang ini nggak ngaruh ya berarti ini ya. Karena dia nggak ada mu, nggak berpengaruh sama mu. Ini cara yang salah dulu, jangan jangan di anu dulu. Nah terus yang ini adalah yang berubah adalah ininya. Jadi dia mu x plus t plus k dt. Yang ditanya adalah a double aksen kurangi a aja. A double. Nah ini kalau kita jabarin kan bisa kita ini ya nol ini e pangkat minus delta t
TPX mu X plus T dt ditambah integral 0 sampai T hingga tinggal yang dikali K ya. K pangkat minus ini TPX dt dikurangi AX. Dikurangi AX itu 0 hingga pangkat minus delta T TPX mu X plus T dt. Nah, ini adalah AX, yang ini adalah K kali A bar X, yang ini adalah AX, sama dengan K kali A bar X. Nah, di sini ada jawabannya, guys. Tapi ini sebenarnya salah. Kenapa salah? Ketika aku tadi mengganti force of mortality-nya jadi K plus mu, yang ini, yang ketiga, yang ini nih. Ini aku mengganti ininya aja. Padahal kalau mu-nya ganti, harusnya TPX-nya tuh juga ganti. Jadi ini jelas salah. Yang benar, kita bisa misalkan ya. Oh ya, kita lihat dulu bahwa di sini anuitas itu nggak tergantung sama mu gitu ya. Hanya bergantung sama delta sama TPX. Jadi yang benar adalah, aduh, nanti aja lah gitu. Yang benar adalah kita menganukan ini menjadi A kecil semua. Jadi yang A adalah 1 minus delta A bar X. Terus yang AX adalah 1 minus delta A bar X. Nah, jadi A ini dikurangi ini adalah, ya udah, ini dikurangi ini adalah hasilnya, yang ini dikurangi delta kali AX dikurangi AX double. Nah, jawabannya yang ini. Nah, itu kan padahal A ini kan aksennya single ya. Nah, itu kenapa? Karena sebenarnya nggak ngaruh, guys. Aksen yang ini, jawabannya nggak berubah lah. Nanti aku jabarin lagi. Terus yang nomor 18.7 nih. Ada A bar X, force mortality mu X, dan constant of interest delta. Ini anggap aja satu ya. Ini kontrak yang sederhana gitu lah ya. Terus yang kedua, yang aksen itu mu-nya bertambah. C-nya lebih dari nol. Dia mu-nya makin besar. Nah, karena mu-nya makin besar kan berarti makin cepat mati. Cepat mati. Nah, cepat mati berarti premi lebih mahal. Nah, maka dua lebih dari satu. Terus yang ketiga nih. Yang ketiga adalah mu-nya sama tapi deltanya bertambah. Nah, karena deltanya bertambah, kalau misal kita present value in itu berarti dia akan mengurangi itu ya. Kalau misal I-nya besar kan, ya delta sama I sama aja ya, maksudnya sebanding. Kalau misal interestnya kita tinggikan kan berarti nilai present value-nya jadi makin kecil gitu ya. Jadi otomatis si preminya juga makin kecil dibanding satu. Jadi 3 kurang dari satu. Jadi yang benar adalah 2, 1, 3. Oke, itu untuk yang kuis. Oke, untuk bagian terakhir sebelum aku akhiri, mungkin aku akan bahas ini.
Kalian sekalian aja lah ya. Ini pilihan ganda gampang kok. Oke, kita masuk ke soal UAS tahun lalu nih. Kalau bisa kita cover semua sih kalau sempat. For a whole life insurance with a constant mu, constant delta, formula adalah yang ini ya. Dah, itu ada di PPT ku juga. Itu harus hafal. Tapi kalau kalian suruh ngitung, misal ini di salurayan ya kalian tinggal ya pokoknya kalian harus hafal ini dulu lah. Terus untuk itu kan berarti bar X-nya sama dengan integral 0 sampai tak hingga E pangkat minus delta T TPX mu X plus T dt. Nah, TPX adalah TPX-nya kalau misal konstan mu itu kan E pangkat min mu T kan. Terus mu X plus T konstan berarti mu dt. Nah, udah ya selesaikan integralnya dapatlah nanti kayak gini. Kalau misal disuruh, kalau enggak ya cukup apal aja. Terus next ada ini. Which of the following is a fully continuous whole life insurance assuming constant mu lagi. Dan the effective interest itu nggak tahu tapi uniformly distributed over interval ini. Nah, sebenarnya kan kita mau nyari ekspektasinya ya. Berarti kita juga ekspektasi interestnya itu sama dengan ekspektasi uniform ini ya. Berarti 0,05. Berarti I sama dengan 0,05. Delta sama dengan ln 1 plus I sama dengan ln 1,05. Nah, terus berarti A bar X-nya sama dengan 0 sampai tak hingga E pangkat minus delta T ln 1,05 kali T E pangkat min mu T terus mu dt. Nah, ya ini jangan terkecoh ya. Ini nggak ada minusnya ya. Kalau ada minusnya ini benar. Karena tadi udah kita definisin mu per mu plus delta berarti ya udah deltanya kan ini. Next, langsung 4 juga deh. Kayaknya itu singkat. Oke, kita lanjut ke nomor 3 ini. Actual present value of a whole life insurance satu payable at the end of the year. Jadi udah lah ya. Whole life insurance. Terus nomor 4. Apa maksud ini? Ya, annuity dulu lah ya. Bukan immediate, bukan first of mortality, bukan future death benefit itu bukan. Salah. Nomor 56. Apa kunci penting dari endowment insurance? Dia membayar kalau dia mati dalam specific term. Enggak ya, ini adalah term insurance. Dia dibayar kalau misal dies or survives at the end of the term. Benar. Udah jawabannya B. It provides lifelong coverage. Apa itu? Enggak, bukan ya, Bang. It only pays out in case of accidental death. Enggak. Terus NEX. NEX itu adalah AX N di sini. Nah, itu adalah pure endowment.
Definisi aja itu ya. Salah lagi. Nomor 7 dan 8. Apa keuntungan deferred life insurance policy untuk insurer, untuk perusahaan asuransi? Higher premi, enggak ya, karena deferred tuh biasanya lower premi dibanding yang enggak. Lower risk during the deferment period, ya betul, karena dalam periode deferred itu ya kalau misal dia mati kita nggak tanggung, itu berarti risiko kita berkurang ya. Guaranteed payout tidak, simplified underwriting process, apalagi bukan ya. Bagaimana kenaikan suku bunga memberi efek kepada variansi life annuity? Kalau misal suku bunga naik, itu kita tadi ada ya, ada nggak sih di mana? Di kuis ya tadi ya. Suku bunga naik, itu berarti kan present value-nya kan kecil kan, berarti nilai-nilai apa ekspektasinya dan variansinya pastinya harusnya berkurang. Ibaratnya kayak misal awalnya apa namanya ya 500.000 karena di suku bunganya naik, present value-nya pokoknya nurun banget jadi 100 100.000. Nah, itu ekspektasinya 100.000, variansinya juga harusnya turun. Next, nomor 9 10. Salah mulu ya, salah buka ya. Oke, ini dia. Soal ABC terakhir. Apa yang dibilang equivalence principle? Premium should be equal for all policyholder, bukan. EPV benefit sama dengan EPV premi. Ya betul, ini untuk yang net tapi ya. Tapi dia nggak bilang sih, tapi ya udah ini. Terus premium harus meningkat seiring ini enggak. Terus benefit harus melebihi ini enggak. Jawabannya B. Terus yang terakhir nomor 10, mana yang bukan faktor mempengaruhi premi, perhitungan premi. Mortality rates, mu ya, itu tadi mu itu berpengaruh. Interest rate juga, policy type juga, karena kalau misal endowment sama whole life tentunya hitungnya beda gitu ya. Policy holder occupation, pekerjaan pemegang polis, ya bukan. Tapi sebenarnya ngaruh juga sih, karena kalau misal pekerjaannya penyelam sama orang kantoran kan harusnya risikonya lebih mati penyelam ya. Dan mortality rate-nya meningkat. Ya mungkin itu tapi nggak secara langsung sih. Gitu. Oke. Nomor 2 kemarin udah ya di tutor keempat atau pas asinkron ya waktu itu ya. Coba cek aja lah. Terus yang ini tadi udah, sisa yang ini nih, satu lagi nih. Soal terakhir. Ini sebenarnya kelihatannya gampang, tapi sebenarnya agak susah. Nah, diberikan 3 year deferred insurance of satu dibayarkan ketika kematian. Continuous ya. Diberikan kayak gini, mu xt sama dengan ini dan deltanya. Nah, kalau misal dilihat ini adalah tidak bergantung dengan t, berarti sebenarnya ini konstan untuk di tiap intervalnya itu. Pertama, cari actuarial present value of this insurance, yang kedua variance-nya.
Nah, mungkin kalian tertarik, bukan kalian sih. Mungkin pertama kita tertarik untuk menghitung 3 year deferred insurance of satu itu sama dengan kayak gini. 3 tak hingga pangkat minus delta T TPX mu X plus T dt. Sebenarnya nggak salah sih, cuma masalahnya adalah di sini suku bunganya itu berbeda-beda gitu. Nggak bisa kita langsung dari waktu ketiga kita bawa ke waktu ke nol dengan satu suku bunga. Sebenarnya ada banyak caranya. Tapi yang kayak gini tuh menurut aku lebih susah. Apalagi kalau misal kita karena dia waktunya T-nya lebih dari 3, kita pakai yang bawah semua dan yang ke atas nggak kepakai ya itu salah ya. Kesalahan konsep itu. Karena kayak gini kan. Jadi ini dari 0 sampai 3. Sebenarnya ini kan mempresent value kan nilai di sini kan. Mempresent value kan di sini dia pakai suku bunga yang bawah doang. Itu ya salah. Dia harus bertahap dari sini ke sini. Nah, solusinya adalah bertahap kayak gitu tadi. Bertahap ke salah. Ini harusnya ke waktu kedua ya, sorry. Jadi ini harusnya ke waktu kedua dulu ke sini. Karena ya perubahan suku bunga dan mortality itulah ya. Nah, biar enak mungkin kita ambil sudut pandang dari sini. Jadi bisa dianggap ini adalah dua deferred satu deferred AX. Notasi baru nih guys. Tapi mudeng lah ya maksudnya. Jadi karena dua deferred ini, nah ini kan posisinya di kita dari sini tapi mulainya dari sini ya. Kita bisa pandang ini sebagai satu deferred AX plus 2 dikali present value dari ini ya, 2 EX. Nah, karena ini kan dia membawa ke waktu ke waktu 2 dan ini dari 2 ke menuju nol. Nah, jadi dari sini makanya yang elemen-elemen atas, kalau yang sini makanya elemen-elemen bawah gitu. Nah, ini baru bisa dianukan. Oh iya, aku mungkin belum pernah bilang sih. Kalau constant of mortality itu kan dia sebenarnya distribusi eksponensial ya. Jadi sebenarnya AX plus 2 itu sama dengan AX sama aja. Tapi kita tuliskan kayak gini dulu aja lah. Nah, satu deferred AX plus 2 itu apa? Sama dengan integral dari satu sampai tak hingga E pangkat minus, ya kita pakai yang bawah ya, 0,6 plus 0,02 kali T. Terus kali mu ya. Mu-nya adalah yang bawah 0,02 dt. Ini yang pertama. Terus yang 2EX-nya adalah apa? E pangkat minus delta T. Ya kan del 2EX kan V kuadrat 2PX kan. Ya udah, tapi V kuadratnya kita ganti pakai E pangkat minus 2. Eh, minus 2 delta, sorry. Terus TPX-nya karena dia constant force of mortality ya berarti E pangkat min mu. 2 mu dong. Ya, yang di sini. Nah, ini kalkulus saja lah ya. Sebenarnya ini juga ada caranya, itu bakal hasilnya adalah 0,02 per 0,02 plus 0,06 kali E pangkat minus 0,02 plus 0,06. Ini yang ini. Terus yang ini berarti pangkat. Nah, ini dia bukan pakai 2 dan 6, dia pakainya yang 1 dan 5-nya ini ya.
0,01 dikali 2 adalah 0,02, berarti minus 0,02 tambah 0,1 berarti 0,12. Eh, oh iya betul. Ya, di sini hasilnya adalah 0,20468268883. Yes, sudah berhasil. Ini untuk yang A, Ding. Terus untuk yang B, carinya variansi. Nah, variansi mungkin kita anggap variabel randomnya Z ya. Variansi Z itu kan sama aja variansi apa ya? Ya udahlah. Intinya dia kan yang bergantung T, yang bergantung T adalah ini doang. Berarti ini bisa dijabarin 2EX tapi dikuadratkan dikali var-nya ini. Var-nya itu adalah dari 1 sampai tak hingga kok var sih? Ekspektasi Z kuadrat dulu, sorry. Jadi ini kuadrat 1 sampai tak hingga, terus bedanya adalah dia deltanya jadi 2, apa dikali 2. Deltanya tadi apa? 0,06 ya, berarti minus 0,12 plus 0,02 ya. T kali 0,02 dt. Nah, ini berarti E pangkat minus 0,24 dikali ini adalah hasilnya 0,02 per 0,02 plus 0,12 E pangkat minus 0,14 sama dengan 0,092. Waduh, kurang jelas lagi. Kayaknya aku kurang yakin sama dua angka ini. Jadi aku udah ngitung tadi. Nah, maka var Z sama dengan ekspektasi Z kuadrat dikurangi ekspektasi Z dikuadratkan. Sama dengan 0,09269 dikurangi 0,20468 kuadrat. Hasilnya adalah 0,055799. Oke, selesai guys. Sampai sini apakah ada yang paham? Apakah ada yang mau ditanyakan guys? Mungkin aku tunggu waktu 1 menit ya. Kalau ada yang mau tanya, dipersilakan. Soalnya ini udah habis. Sudah bahas kuis, bahas soal UAS, sama latihan yang bab premi. Mantap. Oke. Oh, belum ding, belum 1 menit. Oke, tapi kayaknya udah pada paham semua dan nggak ada yang ditanyakan. Mungkin cukup sekian untuk tutor pada malam hari ini dan tutor PMA 1 ya berarti ya. Udah selesai selama 6 6 berapa ya? Ya, selama beberapa pertemuan. Aku minta maaf kalau misal selama pelaksanaan tutor banyak kurangnya dan lain-lain. Ya, makasih teman-teman yang udah hadir. Ini yang hadir 10 orang pas, berarti aman aja ya. Oke, sebenarnya aku ya ngetes aja sih. Sebenarnya aku sedih juga Kak, kalau misal aku udah bikin tutor tapi nggak ada yang dengerin gitu. Nah, ya kebanyakan dari kemarin kan salah salahku kan ya kayak misal
ngasihnya mepet-mepet terus atau apa. Nah, terus yang tutor terakhir ini kebetulan udah voting dan yang ngasih suara di waktu ini kayaknya lumayan banyak, sekitar 17 orang apa ya. Nah, itu aku ambil 10 orang lah ya minimal untuk hadir. Ya, makasih buat teman-teman yang udah hadir. Semoga ya dapat bermanfaat, dapat membantu. Ya, selamat belajar. Semoga dilancarkan dalam belajarnya, dalam ujiannya juga nanti. Soalnya ya diberi kemudahan dalam berpikir, dalam mengerjakannya. Soalnya gampang-gampang bisa dikerjakan dan juga nanti hasilnya dapat hasil yang sesuai diinginkan. Amin. Oke, mungkin gitu aja ya dari aku. Makasih. Selamat malam. Selamat malam, makasih Kak.